semua bangkit berdiri, katakan sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Haleluya. Kau ingat lagi pelanggaran jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosa. Kau perhitungkan kesalahanku. Mari angkat tangan kananmu. Betapa besar kasih pengampunanmu. Amin. Engkau pandang indah hati yang hancur. Haleluya. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari sama-sama lebih nyaring lagi katakan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Haleluya. Menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita tetap berdiri seperti yang Yesus ajarkan kepada kita untuk berdoa. Demikian juga kita akan berdoa. Mari letakkan tangan kanan saudara di dada kiri saudara. Kita sama-sama berdoa doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Saudara mengikuti kecepatan saya dalam berdoa. Haleluya. Mari ucapkan bersama-sama. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Perlahan-lahan saudara boleh duduk. Kita masuk dalam saat teduh bersama.
Semua lampu harap dimatikan. Silakan Via Dolorosa. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, quizá vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that was cleansed the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Saya jemput kita bangkit berdiri bersama.
Rasuli. Setiap setahun sekali atau setahun 2 kali kita akan baca bersama-sama untuk kembali memproklamirkan keimanan kita kepada Kristus, dan agar kita tidak pernah lupa penebus kita yang sempurna, yang baik, yang menebus semua kesalahan dan dosa kita. Pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama baca 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Mari kita buka tangan bersama-sama. Haleluya. Kami bersyukur kami boleh mengingat kembali pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengingat kembali bahwa kami diberi kebaikan, di mana kami kadang-kadang merasa bahwa kami tidak dicintai, kami tidak diperhatikan, kami ditinggalkan sendiri. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami tahu kami berlimpah dalam kasih. Kami tidak perlu mengharapkan kasih manusia, tapi kami harus membagi kasih ini kepada setiap orang. Sekalipun kadang kami tidak dimengerti, sekalipun kadang kami tidak akan pernah dikasihi oleh manusia, tapi biarlah kasih-Mu yang sudah mengalir sejak 2000 tahun yang lalu, kami abdikan bagi sesama kami. Entah kami sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai seorang pekerja, entah kami sebagai seorang direktur ataupun sebagai seorang suruhan, entah kami seorang penegak hukum ataukah kami adalah seorang rohaniawan, biar kami menjadi orang-orang yang membawa kasih itu di dalam kebenaran, di dalam keadilan, sama seperti Engkau Kristus. Kami percaya kami diurapi, diberikan kemampuan. Kami percaya kami diberikan kemampuan bukan hanya untuk melakukannya, tetapi untuk menang dalam melakukannya, untuk menyelesaikan dengan baik semua yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau menginginkan bumi ini penuh dengan damai, dan itu sebabnya Engkau memanggil kami menjadi anak-anak-Mu untuk membawa damai. Ampuni kami jika kadang-kadang kami berharap ada damai. Kami berharap Engkau turun dan memberi damai. Kami lupa bahwa Engkau tinggal dalam hidup kami, dan Engkau akan membawa damai itu lewat kami, membawa keadilan itu lewat kami, membawa kebenaran itu lewat kami, membawa kedisiplinan dan kedewasaan itu lewat kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih karena Engkau memilih kami dan menempatkan kami di berbagai pekerjaan, di berbagai tingkat profesionalisme, di berbagai tingkat profesi yang ada. Terima kasih karena kami terkumpul di sini Tuhan, dari berbagai keturunan, dari berbagai etnis dan suku bangsa. Sebab kami tahu Engkau memilih kami semua agar supaya di seluruh penjuru tanah air yang kami cintai ini, semua orang boleh memuliakan nama-Mu di tempat-tempat itu. Semua bangsa Engkau cintai, dan ajar kami untuk mencintai setiap sesama kami, menghormati mereka, menghargai setiap pendapat mereka, dan melakukan kebenaran di antara kehidupan yang sulit untuk melakukan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada siang hari ini, biar kebenaran-Mu yang diberitakan membawa kesempurnaan dalam hati kami. Kami tidak hanya mengerti, tetapi kami mampu melakukannya dalam hidup kami, sehingga hidup kami bertumbuh
ke arah yang luar biasa. Kami sukses menjadi orang-orang yang berguna bagi orang lain. Berguna bagi engkau sendiri. Berguna bagi gerejamu. Berguna bagi kota ini. Berguna bagi negara yang kami cintai. Terpujilah engkau Bapa di surga. Engkau baik. Di dalam pengurapan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam tempat ini dan di dalam hati kami. Kami percaya firman ini diberitakan dengan kuat. Membawa kepada kami pengertian yang dalam. Sehingga namamu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap terima firman Tuhan bersama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Berikan salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Mari sama-sama kita buka Injil Matius pasalnya yang ke-10 pada ayatnya yang ke-38. Namun sebelumnya, mari saudara siapkan Alkitab saudara. Siapkan catatan saudara. Kalau saudara membawa Alkitab seperti saya, silakan nanti angkat Alkitab saudara. Kalau saudara bawa di dalam handphone, silakan angkat handphone saudara. Saudara lupa membawa kitab suci, angkat saja tangan kanan saudara. Ini bukan hukuman, tetapi kita akan mengimani apa yang kita dengar. Katakan amin. Mari sama-sama kita angkat Alkitab kita. Haleluya. Yang di handphone angkat di handphone, yang lupa bawa angkat saja tangan saudara. 2, 3. Ini Alkitab saya jadi seperti yang dia katakan. Saya dapatkan apa yang dia sediakan. Saya dapat lakukan apa saja yang dia inginkan. Hari ini saya mendengar apa yang Tuhan katakan. Dengan hati saya mengaku, pikiran saya terbangun. Dengan hati saya menerima, hidup saya tidak akan menjadi sama lagi. Setuju katakan? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Injil Matius pasal yang ke-10 pada ayatnya yang ke-38. Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-38. Matius 10 ayat yang ke-38. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, kita belajar tentang memikul salib. Kata salib diucapkan hampir lebih kurang 450 kali di dalam kitab suci. Dan salib adalah sentral dalam kehidupan kita. Hari ini kekristenan menggunakan lambang salib sebagai identitas. Kekristenan awal tidak menggunakan lambang itu. Mereka menggunakan hampir lebih kurang 40 lambang yang menyatakan bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Tetapi pada abad yang keempat, pada waktu Kaisar Konstantin menjadi anak Tuhan, dia kemudian meneguhkan lambang salib sebagai lambang kekristenan. Dan kita melupakan seluruh lambang yang hampir 40 lambang. Ya, ada merak, ada domba, ada salib bersusun 3, ada hampir 40 lambang, saudara ya. Nah, saudaraku sekalian, hari ini kita tidak belajar tentang lambang, tapi kita belajar tentang salib. Saudara, salib adalah sesuatu yang memalukan. Pada abad-abad pertengahan, pada saat pemerintahan jajahan Romawi menjajah sebagian besar Jazirah Arab dan sebagian besar daerah Palestina. Sebab salib adalah tempat di mana para pemberontak itu digantung. Disebutkan bahwa penyalipan adalah sebuah penyiksaan yang paling parah di antara model penyiksaan yang pernah ada di dunia ini. Jadi kalau saudara ada mata-mata yang diinterogasi pada waktu itu dan sampai hari ini, semua bentuk penyiksaan yang ada tidak akan lebih berat daripada penyiksaan salib. Sebab pada waktu itu orang dalam keadaan hidup dan kemudian disalibkan dan dia akan perlahan-lahan mati. Lebih kurang meninggalnya itu membutuhkan waktu 48 jam karena dia kehabisan darah. Jadi dia bukan mati perlahan-lahan seperti orang yang kemudian kita lihat kadang-kadang orang yang bunuh diri di dalam mobil. Dia ambil selang, dia taruh di dalam, saya nggak nunjukin supaya saudara bunuh diri, oke, jangan. Masukin selang di dalam knalpot,
dilakban, lalu ujung selang satunya dimasukkan ke dalam kabin mobil, kacanya ditutup, selangnya dijepit, AC-nya dinyalakan. Itu dia akan mati pelan, seperti orang mengantuk, tiba-tiba sudah hilang. Ya, salib tidak mati seperti itu. Dari awal dia dipukuli sampai akhirnya dia kehabisan darah, dia akan mengalami sakit yang secara bertingkat. Terus dia akan pingsan berkali-kali dan dia akan sadar kembali. Lalu dia akan diberi minum sesuatu agar supaya dia bisa menahan sedikit rasa sakitnya. Itu berguna untuk apa? Berguna agar supaya dia mengerang terus. Jadi prajurit jajahan Roma itu memberikan salib itu tidak ditempatkan hanya di atas bukit, tetapi di pinggir-pinggir jalan, di pintu-pintu masuk kota-kota tertentu, kota-kota ibu kota, agar supaya setiap orang pedagang yang masuk, pengunjung yang masuk, turis yang masuk akan mendengar erangan orang yang tersiksa dan melihat orang yang tersiksa itu, dan mereka akan tahu ini akibat dari sebuah pemberontakan, dan mereka tidak akan berontak. Dengan kata lain, itu adalah sebuah train secara psikologi untuk meniadakan, memperkecil kemungkinan bagi pemberontakan terjadi. Tetapi Yesus bukanlah pemberontak. Pemerintah Roma tidak pernah melihat Yesus sebagai seorang pemberontak. Bahkan Pontius Pilatus sendiri, dia tidak ingin menyalibkan Kristus. Sebab bagi pemerintahan Roma sendiri, mereka tidak berurusan dengan agama. Terserah mau agama apa saja, yang penting mereka mengikuti aturan-aturan di dalam pemerintahan Roma, maka semuanya akan dapat berjalan. Itu sebabnya ketika Yesus dikatakan sebagai raja, Pontius Pilatus tanya, apa engkau raja? Tidak sama sekali, engkau yang mengatakannya. Dan Pontius Pilatus pikir, orang ini dia bukan seorang pemberontak dan dia tidak berbahaya bagi negara. Tetapi yang ingin menyalibkan Kristus adalah bangsanya sendiri, adalah orangnya sendiri, adalah murid-murid yang sebagian mengikuti pelajarannya, yang hari sebelumnya berkata, engkau guru yang agung. Besoknya mereka berteriak, salibkan dia. Saudara, inilah yang menjadi sebuah fenomena. Saudara, dan aniaya atau salib telah menjadi sebuah ketakutan besar bagi kekristenan. Ketakutan besar. Tetapi sayangnya banyak anak Tuhan hanya terfokus kata aniaya kepada aniaya secara fisik, di mana disiksa, dibunuh, ya, dipotong-potong, dipukuli, aniaya secara fisik. Tetapi ya, dan itu membuat khawatir, membuat enggan. Tapi tahukah saudara, hal ini juga sama terjadi di dalam kehidupan kekristenan di awalnya, di awal-awal kekristenan ada. Pada abad pertama sampai abad ketiga, mereka mengalami ketakutan itu. Tetapi tahukah saudara, yang anehnya pertama, tidak semua orang Kristen di awal abad itu mengalami penyiksaan yang berat. Sebab sejarah membuktikan kekristenan yang ada di Syria, walaupun ada di bawah jajahan Roma, mereka tidak pernah diperhadapkan di depan gladiator, tidak pernah diperhadapkan di dalam hal-hal yang buruk. Sebab apa? Sebab Roma sendiri tidak pernah berurusan dengan agama selama tidak menimbulkan kekacauan. Nah, saudaraku sekalian, ada macam-macam bentuk. Tetapi kita ini orang Kristen terfokus kepada bentuk aniaya fisik. Dengan kata lain, takut jadi martir. Wah, martir itu berarti mati sebagai seorang yang mempertahankan imannya. Tapi tahukah saudara, mati sebagai martir itu gampang. Hidup sebagai martir itu yang susah. Sekali lagi, mati sebagai seorang martir itu gampang. Tapi hidup sebagai seorang martir itu yang susah. Karena apa? Kita akan mengalami aniaya berkelanjutan. Sedikit saya akan mengorek sedikit. Kita enggan ikut Tuhan kadang-kadang. Banyak anak Tuhan enggan memperlihatkan keimanannya kepada dunia. Sebab dia takut penyiksaan secara tubuh ini. Saudara, sejarah mencatat bahwa
ada seorang wanita yang tercatat sebagai seorang martir pertama bagi sejarah gereja. Dia bernama Perpetua. Perpetua adalah seorang wanita yang pertama. Padahal sebenarnya dia bunuh diri. Ya, karena dia tidak tahan lagi dengan penyiksaan yang terjadi dan dia takut dengan singa. Sehingga dia mengambil pedang gladiator itu dan menggoreskan ke lehernya sendiri dan dia roboh, dia mati. Dan tahukah saudara bahwa setelah Perpetua mati, maka sebagian besar orang Kristen pada masa itu menganggap bahwa mati sebagai martir adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sehingga bukan menjadi bentuk sebagai sesuatu yang militan, tetapi berubah menjadi bentuk sebagai sesuatu yang fanatik. Di mana merasa bahwa kalau mati sebagai martir, wah ini luar biasa. Sama seperti gerakan membela agama yang ada hari-hari ini. Demikian juga yang terjadi pada zaman awal-awal kekristenan. Hanya saja mereka memilih untuk mati sebagai martir. Sehingga puluhan ribu orang Kristen mula-mula itu mati bukan karena disiksa oleh tentara. Bukan karena disiksa oleh hukum. Bukan, tapi mereka memberi diri mereka ke dalam gelanggang gladiator untuk dibunuh. Sebab menurut mereka begitu mereka mati, mereka akan masuk surga. Sehingga seorang kaisar yang bernama Agustinus, dia karena begitu banyak permintaan terhadap warga Roma untuk mati, apalagi sudah jadi orang Kristen, maka Kaisar Agustus berkata bahwa bikin salibmu sendiri dan gantung dirimu sendiri. Negara tidak akan berkaitan apa-apa dengan tindakanmu itu. Sehingga kekristenan dianggap agama yang aneh. Kristus tidak mengajarkan kita untuk mati muda. Kristus tidak mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang yang fanatik. Dan saudara, hanya kira-kira 1/4 dari total korban martir yang disebutkan rakyat sebagai orang martir, yang dicatat oleh gereja sebagai martir. Mengapa? Sebab 3/4 sisanya dianggap bunuh diri. Oke? Jadi kita hari ini takut bahwa kita akan jadi martir. Orang di zaman awal gereja malah kasih diri. Ayo, ini ada lomba gladiator. Ayo saya mau mati biar jadi saya sama jadi seperti Kristus. Wah, luar biasa, saudara. Ya, sesuatu yang hampir tidak masuk di dalam pikiran kita. Tapi sebenarnya, saudara, aniaya tidak hanya bicara tentang aniaya secara fisik. Aniaya secara fisik mudah berhenti. Tapi aniaya yang lebih dalam adalah aniaya dari sikap, dari verbal, dari tindakan diskriminasi. Itulah aniaya yang sebenarnya. Yang dimana umat Tuhan pada gereja mula-mula tidak pernah mengalami diskriminasi itu. Sebab Alkitab berkata di awal mereka menjadi orang yang sangat manis bagi masyarakatnya. Mereka sangat diterima. Mereka membagi-bagikan milik mereka. Siapa yang mau pukul orang kalau dia punya uang lalu dia mau butuh uang, mari sini saya kasih. Siapa yang mau pukul orang seperti itu? Gereja mula-mula mengalami aniaya karena keinginan mereka untuk masuk ke dalam aniaya. Hari ini kita berada pada aniaya yang sebenarnya. Engkau sebagai pengikut Kristus, engkau mungkin tidak dipukuli, tapi engkau akan mengalami aniaya secara verbal. Ketika engkau menjalankan imanmu, orang akan mengejek engkau. Dan itulah aniayamu. Dan Kristus berkata, apakah engkau kuat memikul itu? Ketika engkau berada pada sebuah jalur karir, dan engkau diperhadapkan pada sebuah pilihan, bahwa engkau harus melepaskan imanmu, itulah salibmu. Maukah engkau memikulnya terus? Dan engkau tetap berjalan. Di mana engkau tahu bahwa akhir dari perjalananmu ini adalah Bukit Golgota. Dan salibmu tidak akan pernah berhenti. Sebab semua orang mendiskriminasikan engkau. Mungkin bagi saudara yang keturunan Tionghoa berkata bahwa saya sudah terbiasa dengan hal itu. Bagi saudara yang merasa diri bukan keturunan orang Tionghoa, padahal ya memang,
karena tidak ada orang yang asli di Indonesia, semua kita di Asia Tenggara berasal dari dataran tinggi Yunan, oke? Merasa diri bahwa itu tidak ada sama sekali. Saya mau beritahu pada saudara, ada banyak pelajaran mendalam tentang aniaya. Dan engkau setiap hari mengalaminya. Dan ada berkat besar yang harus engkau tahu di balik itu. Berikan salam kiri kananmu, ayo belajar tentang aniaya. Tatapan sinis, perlakuan masyarakat yang lain, tuntutan yang tidak masuk akal yang diberikan kepada anak Tuhan, keinginan-keinginan yang tidak dicapai oleh orang lain, target-target tidak dicapai oleh diberikan kepada kita. Kita merasa menjadi orang yang terus disudutkan, terus disiksa, terus dimintakan, dituntut sesuatu yang berlebihan. Itulah yang disebut aniaya. Tapi saudara, sebelum saya lanjut, aniaya itu ternyata ada macam-macam. Yang dimaksud yang kita pelajari ini adalah aniaya karena kebenaran Kristus. Ada orang yang teraniaya karena pilihan yang keliru. Karena pilihan yang keliru. Sebuah pepatah berkata, kalau kamu salah potong rambut, kamu menderita 2 minggu. Teraniaya 2 minggu. Karena setelah itu rambutmu yang keliru potong akan kembali. Ya kan? Kamu akan menderita 3 tahun. Jika kamu masih bayi, lalu gigimu jatuh. Gigi susu itu jatuh. Itu menderita 3 tahun. Karena 3 tahun kemudian dia baru normal. Baru lurus. Itu 3 tahun, saudara. Tapi menderita seumur hidup kalau apa? Kalau salah pilih jodoh. Ya kan? Dan menderita. Saudara, ada banyak orang kemudian bingung. Dia berkata, saya dengan seorang yang tidak kenal Tuhan. Siapa tahu dia bisa ikut ke gereja. Hah? Saya beritahu pada saudara, jangan campurkan misi penginjilan dengan persoalan jodohmu. Oke, karena itu tidak sama. Sama sekali tidak sama. Sebab ketika engkau memilih jodoh, engkau akan bermain banyak dengan perasaanmu dan pikiranmu akan mati seluruhnya. Engkau akan sangat mencintai orang itu. Dan sekalipun begitu banyak kekurangan di depannya dia, cinta menipiskan perbedaan. Oke? Dan kemudian ketika kita menikah, baru mata kita terbuka. Dan Tuhan berkata, ya itu pilihanmu. Itu sebabnya tangan kita ada 2. Itu sebabnya Gomblo berkata madu dan racun. Okay? Jadi ada aniaya karena kesalahan sendiri. Karena pilihan-pilihan yang buruk. Karena pikiran yang tidak dewasa. Kita memutuskan keputusan yang keliru. Dan kemudian kita teraniaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang dimaksud hari ini. Yang mendapat perhatian lebih oleh Tuhan. Setiap hari, setiap waktu adalah engkau teraniaya karena kebenaran. Teraniaya karena kebenaran. Kebenaran yang dibangun oleh Kristus sendiri di dalam dunia ini dan hidup di dalam kehidupanmu sendiri. Yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Bukan karena ritual kita. Tetapi yang membuat kita berbeda dengan orang lain adalah kita menjalankan kebenaran itu dengan hakiki. Kita mencoba itu dijalankan dengan sebaik mungkin. Kita mencoba itu dijalankan dengan seefisien mungkin di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain boleh melihat dan kemudian semua boleh berjalan dengan baik. Dunia kembali kepada aturan-aturan yang sebenarnya. Itulah yang Tuhan mau. Mari coba kita belajar. Teraniaya. Bukan hanya teraniaya secara fisik. Tetapi lebih buruk adalah teraniaya secara verbal, secara sikap, secara tindakan-tindakan, secara diskriminatif. Bukan hanya karena kita orang Kristen, bukan. Tapi karena kita hidup melakukan sebuah kebenaran. Ada hal-hal yang harus kita tahu tentang aniaya dalam iman Kristen. Antara lain, nomor yang pertama, mari kita baca Matius 5 ayat yang ke-11. Matius 5 ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, ya, dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala hal yang jahat. Ya, karena aku difitnahkan
hal yang jahat. Dengan kata lain, saudara, yang pertama, mengalami aniaya adalah hal yang wajar sebagai seorang anak Tuhan. Okay. Saudara mau jadi seorang anak Tuhan yang normal, ya terima aniaya. Kalau kita nggak terima teraniaya, kita nggak normal. Yang mengerti sejauh ini katakan amin. Karena itulah yang ayat tadi katakan. Jika kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala hal yang jahat, berbahagialah. Jangan diurusin, nikmati aja. Yang mengerti sejauh ini katakan amin. Karena itu adalah hal yang wajar. Itu adalah hal yang lumrah, normal. Jika sebelum makan di rumah makan, saudara lipat tangan dan berdoa, terima kasih Tuhan. Lalu ada orang lain lihat saudara, terima saja. Kenapa? Itu wajar. Yang mengerti katakan amin. Okay? Itu wajar. Sebelum saudara berangkat, saudara berdoa. Saudara mungkin dari sini ke Manado, naik mobil travel. Saudara nggak duduk di depan, saudara duduk di kursi kedua. Lalu sebelum berangkat sopirnya lagi jalan, saudara kunci tangan dan saudara berdoa, terima kasih sertai perjalanan. Lalu sebelah begini, normal. Normal. Engkau sedang bersyukur kepada Tuhan. It's okay. Kadang-kadang karena kita nggak mau terima itu, begitu makanan ditaruh kita bilang, tunggu sedikit Tuhan, tunggu sedikit. Kita nggak mau dianiaya. Dan Tuhan berkata, jika engkau tidak mengakui aku di depan manusia, aku tidak akan akui engkau di hadapan Allah. Okay? Aku tidak akan mengakui engkau di hadapan Allah. Kita takut teraniaya secara tindakan, secara verbal, secara sikap. Tetapi sikap kita menganiaya Tuhan. Kita menaikkan lagi Tuhan di atas kayu salib. Menyiksa dia kembali. Dengan sikap dan tindakan kita. Sebagai orang yang telah ditebus oleh darahnya. Kita tidak menunjukkan bahwa kita sok rohani. Karena kita tiap hari ke gereja. Tiap minggu ada di gereja. Maka makan harus sembahyang. No. Kita bersyukur kita bisa makan. Dan tunjukkan rasa syukurmu itu. Dengan berdoa sebelum engkau makan. Katakan amin. Ada banyak orang yang kita makan ini. Oh enggak boleh. Makan itu. Oh enggak boleh. Tinggal makan apa? Makan kentang. Iya kan? Dan tetap mereka harus bersyukur. Karena bisa makan. Okay? Saudara, saya ingat pada acara pramuka, kami tinggal di barak. Bangun pagi saya berdoa. Anak-anak yang lain, mereka gak berdoa. Dan mereka menganggap berdoa adalah suatu hal yang aneh. It's okay. Dan saya lakukan, saya harus berdoa. Kenapa? Karena puji Tuhan, saya bisa bangun. Sebab banyak orang yang mati ketika dia tidur. Begitu waktunya bangun, dia tidak bangun. Engkau bersyukur kepada Tuhan karena hidupmu telah ditebus oleh Tuhan. Amin. Dia izinkan engkau kembali. Bangun. Memberi engkau kesempatan kembali. Dianiaya adalah hal yang wajar. Ya, hal yang wajar jika saudara dianiaya. Beri salam kiri kananmu. Jadi Kristen yang normal dong. Okay. Jangan kaget dianiaya. Kucing aja bisa bilang, ayo oke. Haleluya. Kasih tahu sama kiri kananmu, ayo oke. Oke. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Amin. Mari perhatikan. Jadi yang pertama, aniaya adalah hal yang wajar kalau jadi anak Tuhan. Jangan kaget sama aniaya. Sudah jadi makanan kita, aniaya itu. Matius 5 ayat 10, mari baca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Oke. Kita tadi berdoa Bapa kami, dan kita berkata, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami. Tapi ini kok kontradiksi. Malah dikatakan berbahagialah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, apa itu teraniaya? Bukan hanya karena
Karena kita melakukan sebuah kebenaran di hadapan umum yang tidak mengenal Allah. Dan kemudian kita dicela dan kemudian kita memiliki kerajaan sorga. Tapi tahukah saudara, menjadi anak Tuhan adalah menjadi seorang yang belajar disiplin, disiplinnya Tuhan. Dan disiplin itu tidak mudah. Disiplin itu tidak mudah. Tidak ada orang yang dilahirkan di dunia ini yang tidak perlu belajar disiplin. Tidak ada orang. Tetapi setiap orang di dunia ini harus memberi diri mereka untuk belajar mendisiplinkan diri mereka. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang begitu lahir langsung pakai seragam ABRI. Nggak ada. Lahir langsung pakai seragam kepolisian. Nggak ada. Tetapi mereka memberi diri. Demikian juga saudara dan saya. Kita dilahirkan membawa kedudukan, membawa posisi keadaan dosa kita. Dan kita memberi diri kita kepada Kristus untuk disucikan, dibersihkan. Dan seperti Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu menjadi lebih baik. Dan untuk menjadi lebih baik, itu adalah aniaya yang luar biasa. Aniaya yang luar biasa. Engkau akan kadang-kadang teraniaya bukan oleh orang lain, bukan oleh tindakan orang lain. Engkau teraniaya oleh dirimu sendiri dan oleh sikap kita sendiri. Ketika kita belajar memberikan perpuluhan yang sebenarnya, enak gak kira-kira saudara? Tapi karena kita melakukan kebenaran, maka firman Tuhan berkata, engkaulah yang empunya kerajaan sorga. Kemarin kita pikir kita bisa liburan, karena habis nyoblos kita bisa pulang di rumah, ya. Tapi coba saudara pasti mengamini, di hari libur saudara malah kerjanya lebih banyak daripada tidak libur. Betul nggak? Begitu ada hari libur di rumah, ada saja yang mau dibikin. Yang lukisan lah dibersihkan, yang mobil lah dicuci, yang inilah, yang itulah. Hanya kita capek. Lalu kita baru ingat ternyata besok Jumat Agung dan kita harus ke gereja melayani pula. Ini yang di sini ini dari jam 6 sudah di make up. Aniaya. Yang make upnya teraniaya, yang di make up pun sama. Oke? Sama-sama teraniaya. Seharusnya kita bisa enak kan? Tapi kebenaran adalah apa? Kita harus mengingat bahwa di hari ini 2000 tahun yang lalu Kristus memberi dirinya bagi kita. Bayar perpuluhan, berkorban, memberi diri melayani, datang ke gereja tepat waktu adalah sebuah aniaya. Tetapi besar manfaatnya. Alkitab berkata, latihlah dirimu beribadah. Ayat yang lain berkata bahwa latihan badani terbatas gunanya. Oke? Tetapi ibadah itu berguna dalam segala perkara. Tahukah saudara bahwa aniaya tidak seperti yang saudara bayangkan? Pada hal yang kecil yang dimana dagingmu, secara tubuh, secara enakmu. Mungkin saudara berkata, aduh capek sekali kita. Mar tidak ada ibadah sore. Ibadah Jumat Agung cuma satu. Ya mau tidak mau mesti datang. Tersiksa. Saya beritahu pada saudara, engkau layak menerima kerajaan sorga. Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Engkau layak diberkati. Mengapa? Sebab engkau teraniaya karena kebenaran. Jangan pernah menolak ketika Roh Kudus memanggil engkau ke gereja. Karena Roh Kudus akan kembali menghitungnya kepadamu. Sebab firman Tuhan berkata, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Jika engkau datang kepada Tuhan dengan hatimu, engkau sulit tuh datang, aduh tubuh saya gak enak. Wah justru itu yang paling bagus. Itu ukuran paling gede. Tapi engkau datang ke gereja. Oh Tuhan, aku gak punya cukup banyak uang. Dan bulan ini aku punya kebutuhan yang besar. Tapi karena aku mengembalikan milikku, maka aku kembalikan. Itu ukuran paling besar. Itu value yang paling besar. Dan itu akan menghasilkan berlipat kali ganda bagi hidupmu. Katakan amin. Beri salam kiri kananmu, katakan ayo. Engkau akan diberkati.
engkau akan diberkati. Belajar memberi, belajar jujur dalam segala perkara adalah sesuatu yang menyiksa. Tapi di akhir nanti engkau akan lihat. Mungkin kadang-kadang karena engkau selalu rajin datang ke gereja, engkau selalu datang sebelum waktunya sebagai seorang petugas. Engkau lihat teman yang lain datang, aduh tinggal 2 menit baru dia nongol. Tinggal 2 menit ibadah mau dilangsung baru dia nongol. Saudara merasa tersiksa, kenapa? Enak jo dia. Kita jam 6 so di sini. Dia jam 9 kurang 2 menit baru tiba. Enak jo dia. Saudara merasa teraniaya. Tapi ingat, engkau mau pikul salibmu atau engkau lepaskan dan ikut yang tinggal 2 menit datang itu, dan engkau kehilangan kerajaan surga. Pilihan ada di tangan kita. Mau yang madu atau mau yang racun. Oke? Sekali lagi beri salam kiri kananmu, katakan ayo siapkan dirimu diberkati. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Haleluya. Teraniaya adalah awal dari sebuah berkat. Jangan bilang engkau mujur, katakan engkau diberkati. Aku diberkati. 2, 3. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang selanjutnya. Matius 5 ayat 12. Ayat ini enggak enak ya. Oke, 2, 3. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, tidak mudah. Oke. Bersukacita dan bergembiralah. Keadaan tidak enak, tidak bisa diterima hati. Tahukah saudara, siap diri teraniaya adalah lambang sebuah kedewasaan karakter. Mungkin saudara nggak ngerti. Banyak orang hanya bisa mengartikan, berarti kalau kita teraniaya hari ini, maka kita dapat berkat nabi. Ya, amin. Sebab nabi-nabi juga menderita. Oke, dapat amin. Tapi saya beritahu pada saudara, ketika saya kecil, orang tua saya mengalami aniaya pada waktu melahirkan saya. Mereka mengalami aniaya pada waktu mencoba untuk membesarkan saya, menyekolahkan saya, SD, SMP, SMA. Mereka teraniaya sampai di hari saya menikah. Hari ini saya telah dewasa. Kenapa saya dewasa? Sebab saya bersedia teraniaya buat mereka, buat orang tua saya. Saya memberi diri saya untuk merawat mereka, berusaha dengan kekuatan saya agar supaya apa? Hidup mereka lebih baik. Mengapa? Sebab saya telah dewasa, maka saya bersedia teraniaya. Saudara, Kristus telah teraniaya buat kita. Apakah engkau siap teraniaya buat dia? Ini bukan berarti saya katakan yang lainnya itu nggak baik. Enggak. Coba kita pikirkan baik-baik. Saya tidak menginginkan anak saya dibesar nanti merasa teraniaya karena dia merawat saya dan istri saya, berbakti sampai hari tua kami. Tetapi jika dia dewasa, dia akan melakukannya dengan segala daya upaya. Tuhan masih mengizinkan papi saya hidup hampir 10 tahun. Dan dia melihat perkembangan gereja, dia melihat semuanya, dia sempat ke Israel, dia melihat pertumbuhan jemaat, kita dapat gedung dan semuanya. Dan ketika di akhir hari di usia 78 tahun, saya tahu saya mau minta apa lagi sama Tuhan. 3 permintaan saya sama Tuhan sudah dikabulkan untuk dia. Tuhan, saya minta punya gedung baru. Jangan dulu ambil papi sebelum punya gedung baru. Biar secara mata manusia dia bisa lihat bahwa ada gedung baru. Yang kedua, biar secara mata manusia dia bisa melihat jemaat bertumbuh. Sebab ketika kami terusir dari sana, keadaan tidak begitu baik.
Yang ketiga, biar dia bisa pergi ke Israel. Biar dia nggak lihat Israel dari sorga, dia lihat Israel dengan matanya sendiri. Tiga-tiganya sudah terjadi. Tuhan izinkan saya berusaha menjadi seorang anak yang berbakti agar supaya dia bisa mendapatkan sesuatu. Bukankah saya teraniaya? Saudara, kita memang dapat berkat Nabi. Tapi saya beritahu pada saudara, yang lebih dalam dari itu adalah kita. Kalau kita jadi dewasa, kita tidak menolak penderitaan dan aniaya. Sebab disitulah kita menjadi dewasa. Kita nggak jadi kanak-kanak yang berkata, oh Tuhan katanya ikut Tuhan, nggak ada kesulitan, nggak ada susah, nggak ada air mata. Siapa bilang? Tuhan berkata, karena kamu mengikut aku, maka engkau akan diperhadapkan pada pengadilan-pengadilan, pada penghukuman demi penghukuman, aniaya, sebagai lambang engkau dewasa, sebagai lambang engkau memiliki karakter, mau memikul tanggung jawab yang harus engkau pikul. Saudara, tanggung jawab itu adalah aniaya. Hari ini saya membesarkan anak-anak saya teraniaya. Dan saya berharap ketika mereka menjadi besar dan mereka mengerti, mereka punya tanggung jawab di atas pundak mereka. Mereka akan berbakti di kehidupan. Nanti ketika saya tua, bukan saya mau jadi orang. Enggak, kalau saudara tanya, kalau Pak Pendeta mau tuanya bagaimana? Saya mau tuanya tetap efektif. Saya enggak mau tuanya stop, enggak. Tetap efektif. Dan saudara sebagai orang tua, saudara harus memberi kesempatan kepada anak-anak saudara untuk berbakti kepada saudara. Karena seperti itulah yang Tuhan mau. Sebab Tuhan berkata, kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Dengan cara yang kita bisa. Dan orang tua pun harus memberi kesempatan. Harus mengampuni kesalahan, kekurangan anak-anaknya agar mereka punya kesempatan untuk membagikan pengabdian mereka. Dan itu yang Tuhan mau. Jadi saya mau berkata pada saudara, jika ada anak Tuhan yang tidak menghormati orang tuanya, dan dia berkata, dia dari Tuhan, dia sudah pasti dari iblis. Dia sudah pasti dari iblis, dia bukan dari Tuhan. Tidak ada satu orang pun, bahkan adat Asia kita, adat timur kita, menjunjung tinggi penghormatan kepada orang tua. Dan firman Tuhan berkata, kalau engkau mau damai dan panjang umurmu di bumi, hormati orang tua. Itu jelas. Jadi kalau saudara mau tahu mana orang sesat dan tidak, lihat dia hormat nggak sama orang tuanya. Biar dia jadi pendeta, kalau nggak hormat orang tuanya, itu setan, itu iblis itu. Ya, beri salam kiri kananmu. Ayo jadi dewasa. Haleluya. Menjadi dewasa itu bukan berarti menjadi terbebas, terlepas, tersemua. Tidak. Ada hal-hal tertentu di mana tanggung jawab harus engkau pikul. Katakan amin. Saudara, mengapa Pak Wahyu Hanafi diberkati? Saya beritahu. Sebab ketika dia masih dapat $300 setiap bulan, dia mengirimkan $150 untuk membiayai orang tuanya, membiayai adik-adiknya. Itu sebabnya dia diberkati hari ini. Saudara, uangmu gak akan pernah habis kalau engkau baktikan untuk keluargamu. Katakan amin. Kalau engkau baktikan bagi kebenaran, uangmu gak akan pernah habis. Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Amin. Yang keempat, Roma 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, perhatikan 2-3 kita baca, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menderita dan dipermuliakan. Saya beritahu, teraniaya adalah salah satu jalan utama untuk menjadi sama seperti Kristus. Okay? Teraniaya karena kebenaran adalah salah satu jalan utama untuk menjadi sama seperti Kristus.
saudara ingin disebut sebagai orang baik, saudara harus biarkan dirimu teraniaya. Saudara mau jadi orang hebat, saudara harus memberi dirimu 2 kali lebih berat masuk dalam aniaya. Orang baik itu teraniayanya sedikit, orang hebat itu teraniayanya lebih banyak. Kenapa? Yesus tidak ingin kita jadi orang baik, Dia mau kita jadi orang hebat. Katakan amin. Tuhan berkata, berapa kali harus mengampuni? Orang baik berapa kali ngampuni? Coba. Paling 3 kali. 4 kali dia bilang ini boleh berhenti. Ulang-ulang kena backing. Kita ada batasnya. Itu orang baik. Tapi orang hebat enggak. Yesus berkata berapa? 70 kali 7 kali. Hanya orang hebat. Yesus ajar saudara dan saya jadi orang hebat. Firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangkit kembali. Coba, berapa kali orang baik itu jatuh dan dia akan berhenti mencoba? Paling 3 kali. Kalau dia berkata ini mungkin bukan jalan Tuhan, so 3 kali kita jatuh, coba lagi jalan yang lain. Maka saudara cuma jadi orang baik. Orang hebat, dia tidak akan pernah berhenti. Dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan bangun kembali. Dia akan mencoba lagi. Teraniaya karena kebenaran adalah salah satu jalan. Engkau ingin suamimu berubah, rubahlah dirimu lebih dulu. Ini kabar yang tidak menyenangkan. Saudara ingin suamimu berubah, saudara perhatikan kalau setiap kali bertengkar apa yang selalu dia ulangi. Ngana cerewet. Maka saudara berhenti untuk mencoba mengkoreksi dia setiap waktu. Oke? Mulut kita nggak bisa meluruskan jalan orang lain, membengkokkan mungkin iya. Halo, coba dengar. Atau bawa pulpen dengan kertas. Pasti ada sesuatu yang selalu akan dia ulang. Nah itulah, kalau kita mau sesuatu berubah, rubahlah diri kita dulu. Yang mengerti sejauh ini katakan amin. Suami yang mau istrinya berubah, suami rubah. Rubah tindakanmu lebih dulu. Rubah sikapmu lebih dulu. Berhenti mengharapkan sebuah perubahan, tapi bersedialah menderita. Karena dengan cara itu, engkau jadi sama seperti Kristus. Pada waktu Kristus menjadi seorang pemimpin agama, Yesus itu orang Farisi. Dia ahli kitab. Tapi tahukah saudara, hukumnya seorang imam dan seorang ahli kitab, mereka tidak boleh berdekatan dengan seorang PSK. Nggak boleh dekat dengan orang kusta. Tidak boleh sembarangan bersentuhan dengan orang lain. Itu hukumnya. Tapi Kristus tidak. Dia menjamah orang kusta. Dia duduk di sebelah seorang pekerja seks komersial. Saya beritahu pada saudara, untuk jadi sama seperti Kristus, engkau harus menderita. Orang lain akan berkata kepada, wah orang itu buruk. Tapi kalau itu sebuah kebenaran, lakukanlah. Karena engkau akan jadi sama seperti Kristus. Apa yang tidak pernah ditentang oleh Alkitab, engkau dapat melakukannya. Engkau dapat melakukannya. Engkau tidak salah melakukannya. Lakukan itu dengan bijak. Katakan amin. Beri salam kiri kananmu. Ayo jadi dewasa. Ayo jadi dewasa. Oke. Saudara, kalau sebuah perusahaan yang berusaha dengan baik dibesarkan oleh seseorang, lalu kemudian anaknya masuk menggantikan dia, tidak usaha, tidak apa, tidak ini, tidak itu, usahanya nggak tambah maju, tambah buruk, tambah bangkrut. Bahkan si pendiri masih hidup, usaha itu sudah bangkrut. Apa yang terjadi? Maka anak itu tidak layak mendapat kehormatan sama seperti bapaknya. Bukan begitu, saudara? Kenapa? Karena dia kurang menderita sama seperti bapaknya ketika mendirikan usaha itu. Saya beritahu pada saudara, seperti itulah yang Tuhan mau. Jika Kristus menderita dan sekarang dia dimuliakan,
Maka kita yang membawa pesannya harus bersedia diri menderita agar supaya kita beroleh kehormatan. Saudara, ketika gereja didirikan oleh orang tua saya, oleh engkong saya, lalu kemudian oleh papi saya adalah generasi yang kedua. Saya mengemban itu. Saya nggak layak disebut seorang hamba Tuhan jika saya tidak dapat mengembangkan apa yang telah Tuhan percayakan kepada opa saya dan kepada papa saya. Tidak bisa mengembangkan, maka saya tidak layak disebut sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara, hari ini saudara sebagai orang-orang yang mengembangkan bisnis yang sudah jalan, saudara memiliki tugas yang lebih berat daripada yang sebelumnya. Tapi tahukah saudara, kalau engkau bersedia teraniaya sama seperti para pendahulumu teraniaya, maka engkau layak mendapatkan kehormatan sama seperti pendahulumu dihormati. Jangan pernah lari dari itu. Jangan pernah lari dari aniaya. Itu sebabnya dikatakan kalau orang bisnis harus bangun lebih pagi. Kenapa? Kalau itu tai kambing di muka toko, orang so sapu mendapat rejeki lari. Oke. Tapi orang sekarang coba, ya, orang sekarang, waduh, ya, oh tidak ada cara yang baru, ada, ya, saya percaya cara yang baru. Tapi pepatah Cina kuno berkata begini, sebelum kamu menggeser pagar yang ada, tanyakan dulu kenapa pagar ini dibangun. Saudara ngerti ya? Sebelum engkau menggeser pagar yang sudah ada, karena engkau merasa ini tidak pas, tanyakan dulu kenapa pagar ini dulu dibangun. Saudara, ada banyak kita karena sok modern. Dan kita berkata, ini nggak perlu, itu nggak perlu. Tanpa kita tahu alasannya apa. Dan akhirnya kita membuat kesalahan yang baru. Oh, ada cara bisnis yang baru. Oh, ada, no. Prinsipnya tetap sama. Jangan pernah digeser. Melayani Tuhan prinsipnya tetap sama. Jangan pernah digeser. Isinya sama. Bungkusnya boleh berubah-ubah. Isinya sama. Jangan coba menggeser pagar sebelum engkau tahu mengapa alasan pagar itu dibangun dulu. Yang mengerti katakan amin. Mari. Engkau layak menerima yang lebih besar. Engkau layak menerima sesuatu yang lebih luar biasa. Mari jadilah seorang yang mau teraniaya. Amin. Yang kelima, yang terakhir. Katakan yang terakhir. Oke, yang kelima. Yohanes 15 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama sebagai ayat yang terakhir. 2, 3. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Saudara mungkin bingung, ayatnya ini hampir sama. Bunyinya hampir sama. Saya kasih sama saudara. Menderita, aniaya adalah kebanggaan. Itulah yang Tuhan ingin supaya saudara tahu. Sebuah kebanggaan. Kenapa saya ambil tato ini? Karena ini susah sekali. Ini sakitnya luar biasa ini. Ini tato 3 dimensi. Ya, tato dulu ya, gambar pengertian tato bagi masyarakat Asia adalah buruk. Tapi hari-hari ini berubah menjadi fashion, menjadi mode. Ya, tapi saya tidak sarankan saudara mentato. Oke, coba contohnya, misalnya, ya, saudara yang mentato alis saudara, ini tidak enak saudara. Ya, sakit ini. Tapi setelah itu, saudara ingin seluruh dunia melihat saudara kalau saudara jalan. Saudara yakin seyakin-yakinnya bahwa itu akan memperbaiki nilai diri saudara. Oke? Tato alis akan memperbaiki nilai diri saudara. Saudara, engkau boleh berbangga menjadi seorang anak Tuhan jika engkau tahu engkau telah menderita karena kebenaran. Bukan hanya seorang pemberita Injil
yang pergi misi ke tempat suku terasing, yang kemudian kembali dan kemudian berkata, aku telah melakukan penginjilan kepada Tuhan. Tidak. Tapi saya mau beritahu, kalau engkau mau makan, lalu kemudian orang mengejek engkau, banggalah. Banggalah. Sebab engkau layak menjadi sama seperti Kristus. Jangan berkecil hati. Kadang-kadang saudara, dalam rumah tangga kita punya suami yang kurang mengerti, istri yang kurang mengerti. Saudara, terimalah itu sebagai sebuah kebanggaan, bukan lagi sebagai sebuah aniaya. Yang mengerti katakan amin. Berhenti menerima itu sebagai aniaya. Terimalah sebagai kebanggaan. Maka engkau akan tetap tersenyum dengan dia. Sebab engkau tahu yang memberi reward kepadamu bukan manusia, tetapi Allah. Dan kalau engkau tersenyum, orang akan melihat dan mereka akan merubah sikap mereka terhadap engkau. Mereka akan mengerti bahwa engkau memiliki kedewasaan dan mereka adalah anak-anak. Disitulah wajah Kristus akan nampak dalam hidup kita. Katakan amin. Jangan lagi lihat diskriminasi sebagai aniaya. Jangan lagi lihat sikap yang buruk orang lain sebagai aniaya. Jangan. Lihatlah bahwa itu adalah sebuah kebanggaan. Karena engkau menderita bersama dengan Tuhan. Dan jika orang lain yang lihat itu telah mengikuti firman Tuhan, maka kalau engkau omong, orang lain akan mengikuti engkau. Katakan amin. Kita ingin omongan kita didengar orang. Berhentilah merasa teraniaya. Terima itu sebagai sebuah berkat dan kebanggaan. Sama seperti orang yang ditato. Waktu ditato, apalagi itu yang ditato di sini. Di eyeliner ditato. Aduh. Tapi coba lihat abis itu bangganya minta ampun. Padahal dibutuhkan 5 hari karena itu mata basar sama dia fulungku. Bengkak. Tapi abis itu coba lihat. Okay? Sebab apa? Ketika dia ditato, dia bersedia memberi dirinya untuk sakit. Sebab dia tahu, dia boleh bangga setelah itu. Saudara, ketika engkau dianiaya, beri diri. Itu sebabnya Yesus berkata, jika ada orang yang menempelin pipi kiri, berikan juga pipi kanan. Tapi abis itu kalau dia tambah abis pipi, tampelin ulang. Baku sedu. Saudara, mari kita belajar. Jangan lagi lihat dirimu teraniaya. Engkau yang ada di bidang-bidang profesi tertentu, yang kadang-kadang kita merasa diri kita sebagai minoritas. Jangan lihat dirimu minoritas. Jangan lihat lagi engkau teraniaya. Itu adalah sebuah kebanggaan. Kalau engkau lihat itu sebagai salib, dulu salib adalah sebuah celah. Hari ini salib adalah kebanggaan. Lihatlah itu sebagai kebanggaan. Katakan amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Saya jemput pelayan perjamuan tampil ke depan. Amin. Dengan darahmu Kau tebus dosaku, dengan nyawamu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anak. Dengan darahmu, dengan darahmu Kau tebus
Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapaku. Tuhan ingin engkau tidak lagi melihat aniaya sebagai sesuatu yang buruk, tapi engkau beranjak, engkau lihat aniaya sebagai hal yang wajar, dan lebih lagi engkau melihat aniaya sebagai sebuah kebanggaan, bahwa engkau layak untuk menerimanya. Hari ini saudara, apakah engkau tetap memikul salib sama seperti yang Tuhan inginkan? Siapa yang mau layak untuk aku, hendaklah ia memikul salibnya untuk aku. Saudaraku yang kekasih, kita akan berhadapan dengan roti dan anggur yang merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kristus menerima aniaya sebagai kehormatan. Maka demikian juga kita. Biar lewat perjamuan kudus kali ini, tidak hanya kesembuhan yang kita terima, tidak hanya pembebasan, pelepasan, pembelaan dari Tuhan yang kita terima, tapi biar kita terima kebanggaan, dan kita mau memikul salib aniaya itu atas diri kita. Kadang-kadang kita bisa berhadapan dengan diskriminasi, berhadapan dengan tindakan-tindakan dan sikap-sikap yang menyakitkan, tapi biar kita tetap tersenyum, karena justru kita tahu kita diberkati. Semakin kita diperburuk, semakin justru Tuhan memberkati kita, karena kita mengakui Dia di hadapan Allah. Berbahagialah mereka yang menderita karena kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Mari biar kita bersama-sama mengoreksi diri kita siang ini sebelum kita terima sakramen ini. Biar kita punya dosa, kita minta ampun sama Tuhan. Kita salah. Tidak ada satupun di tempat ini yang tidak pernah berdosa selama sehari kemarin ataupun hari ini. Biar kita semua minta ampun, sehingga kita diberkati. Bapa di surga memberkati roti dan anggur ini menjadi persekutuan dengan darah Kristus, sehingga lewat persekutuan ini namamu dimuliakan. Biar kami mengganti pola pikir kami. Aniaya menjadi berkat, bukan menjadi sesuatu yang memalukan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Berkati yang melayani, berkati yang dilayani. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya, siap terima perjamuan kudus. Bersama saya katakan, amin. Silakan duduk saudara. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidup. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Jemaat sendiri angkat suaramu, haleluya.
Kini aku sepenuhnya milikmu, anakmu. Katakan Yesus. Berseru, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Oh, Yesus, Yesus, Yesusku. Haleluya. Oh, amin. Sekali lagi mari angkat suara bersama-sama. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidup. Ini aku sepenuhnya milikmu. Sekali lagi dengan darahmu, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milikmu. Saya jemput kita bangkit berdiri. Darahmu kau tebus dosaku. Haleluya. Nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Mari kita angkat sama-sama roti kita di atas kepala kita. Yesus, 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 Yesusku. Berseru, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus,
Engkaulah Bapa-Ku. Mari kita angkat roti kita lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Biar kita mengingat bahwa Kristus telah mengubahkan aniaya menjadi kebanggaan. Biar mulai hari ini kita bersedia memikul salib kita dengan lebih baik lagi. Sebagai pertanda kita dewasa, sebagai pertanda kita layak diberkati. Bukankah roti yang sama-sama dipecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Percaya katakan amin. Di dalam nama Yesus mari makan dengan iman. Juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah anggur yang sama-sama kita angkat dan ucapkan syukur di hadapan Tuhan merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Percaya katakan amin. Di dalam nama Yesus mari kita minum bersama. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Mari angkat suaramu lebih sungguh lagi sama-sama. Oh Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Oh haleluya. Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku
Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak boleh lagi melihat aniaya sebagai satu hal yang harus dihindari. Dan kami melepaskan mahkota dan salib atas hidup kami. Tapi biar kami selalu memakainya. Sebab aniaya adalah berkat dalam hidup kami. Kami melihat itu sebagai bentuk pengabdian kami kepadamu. Dan kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur biar firman ini jadi berkat dalam hati kami. Kami jadi orang-orang yang dewasa, memikul tanggung jawab, berbakti bagi sesama kami dan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Semua yang percaya bersama saya katakan, berikan tepuk tangan yang meriah. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membawakan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membawakan dia ke. Sebab tangan Tuhan jual, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membawakan. Sekali lagi katakan, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membawakan dia kembali. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Sebelum duduk kasih salam, katakan jadi lebih dewasa. Amin. Silakan duduk saudara. Baik saudara, berapa banyak diberkati oleh firman Tuhan tadi. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Baik, saya akan membacakan pengumuman. Yang pertama, ibadah Paskah pertama dan kedua minggu tanggal 31 Maret 2013 pukul 9 WITA pagi dan jam 17 WITA sore itu disertai dengan pembagian ayat Paskah dan lomba mencari telur setelah ibadah selesai. Yang kedua, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan pembangunan dapat dimasukkan pada kotak belakang dekat pintu masuk setelah ibadah ini selesai. Dan berikut pengumuman pemenang lomba menghias telur Paskah untuk sekolah minggu itu akan diumumkan pada hari Minggu setelah lomba mencari telur Paskah. Doa pagi besok Sabtu tetap diadakan pada jam 4.30 pagi. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, Paskahnya ibadahnya 2 kali. Kalau hari ini cuma sekali ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri. Bagi saudara yang masih bawa telur mungkin masih bisa segera diserahkan paling lambat besok pagi, karena harus direbus dan dihias ya, telur yang sudah digarami. Baik. Hanya Tuhan
yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah dia kecewakan saat ku menyembah. Haleluya. Saudara, kita baru selesai pemilu, Pilwako. Keadaan masih kondusif, baik. Tapi saudara harus berjaga dan berdoa. Katakan amin. Ya. Tapi hari ini kita tidak hanya berdoa buat kotanya, tapi kita berdoa buat petugas-petugas yang bertanggung jawab mengawal kota. Ya, mengawal kota ini dengan baik. Saudara, hari ini sebagian jemaat kita biasanya datang pakai pakaian biasa, hari ini mereka pakai pakaian lengkap karena mereka harus bertugas. Saya berharap saudara bisa angkat tangan saudara, berkati mereka. Kita akan berdoa sama-sama buat mereka. Mereka ada di sebelah kanan saya sini, saudara, ya. Haleluya. Mari pejamkan matamu dan berkati mereka. Oh Rabayasha. Tuhan, kami tahu kami tidak akan pernah khawatir dan takut akan keadaan yang buruk. Dan kami tahu kami cakap melakukan segala perkara. Dan kami sekarang memberkati saudara-saudara kami yang bertugas pada hari ini sampai keadaan menjadi normal kembali. Di dalam nama Yesus kami percaya ada kemampuan, ada hikmat. Kami percaya ada keberanian dan kebijaksanaan. Ada keteguhan hati dan Tuhan, Engkau berikan kepada mereka kemampuan ini. Kami mau lihat kota ini lebih baik, lebih aman, lebih terkendali, lebih nyaman untuk ditinggali. Di dalam nama Yesus, setiap personil yang bertugas hari ini diberkati. Diberkati dengan segala yang baik. Dan kami percaya kota ini aman dalam nama Yesus.
tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan, semuanya terkendali dalam nama Yesus. Bersama-sama kami ikat kuasa-kuasa pemberontakan. Kami ikat kuasa-kuasa pengacau. Kami ikat kuasa-kuasa keberanian yang buruk. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap orang menjadi terkontrol. Ada roh penundukan diri dan kerendahan hati serta takut yang diberikan dalam nama Yesus. Itu terjadi atas kota ini. Di dalam nama Yesus kami halau setiap segala bentuk kejahatan, segala bentuk kekacauan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau memberkati semua kami tanpa terkecuali. Mari kita buka tangan bersama-sama, angkat wajahmu. Kami tahu kami cakap menanggung segala perkara karena Tuhan bersama dengan kami. Diberkatilah engkau waktu engkau masuk dan waktu engkau keluar. Allah, kita melihat kepadamu melimpahkan sejahtera dalam segala waktu. Dia memberkati lumbung yang disiapkan bagi hidupmu. Diisinya berlimpah-limpah dengan hasilnya. Dia memberkati kedua tanganmu yang terbuka terangkat untuk dia. Apa saja dikerjakan tangan itu, Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Biar berkat ini tercurah mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Mari semua yang percaya dan terima berkat bersama saya katakan amin. Haleluya. Saudara bisa keluar dari 2 pintu di belakang dan 2 pintu di samping kiri kanan. Silakan. Selamat siang. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente